Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Bapak Dr. Kunchoro Budirianto SEMM. Izin mengumpulkan tugas UTS Manajemen Pemasaran, Analisis Cepat Strategi Pemasaran Bisnis Nyata dengan studi kasus PT Grab Teknologi Indonesia, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen atas nama Filsia Anissa Putri, NPM 257100007. Profil perusahaan PT Grab Teknologi Indonesia adalah perusahaan teknologi penyedia layanan on-demand terkemuka di Indonesia, menjadi bagian dari Grab Holdings, berpusat di Singapura dan didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai layanan aplikasi seperti transportasi, GrabCar, GrabBig, pesan antar makanan, GrabFood, pengiriman, Grab Express, dan pembayaran digital yaitu OVO. Analisis target pasar dan positioning. Siapa pelanggan utama? Pelanggan utama Grab Teknologi Indonesia adalah masyarakat umum serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan harian terpadu. Basis pengguna layanan ini sangat luas, mencakup jutaan konsumen aktif bulanan di Indonesia yang memanfaatkan aplikasi untuk berbagai kebutuhan mobilitas, logistik, dan gaya hidup digital. Yang kedua, kebutuhan apa yang dipenuhi? PT Grab Teknologi Indonesia menyediakan platform layanan on-demand berbasis aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Ini mencakup mobilitas transportasi yaitu ojek, mobil, pesan antar, makanan atau belanjaan, pengiriman barang instan hingga transaksi keuangan digital dan asuransi. Dikenal sebagai apa sih PT Grab Teknologi Indonesia? Grab Teknologi Indonesia memposisikan dirinya sebagai super app terkemuka di Asia Tenggara dan paduan cerdas sehari-hari everyday grid. Perusahaan ini ingin dikenal sebagai ekosistem digital yang memberikan solusi mobilitas, layanan pengantaran, dan keuangan inklusif. Selain itu, apa keunggulan utama dari PT Grab Teknologi Indonesia? Terletak pada ekosistem super app terintegrasi yang menggabungkan mobilitas, pesan antar makanan, GrabFood, logistik Grab Express, hingga layanan keuangan digital. Hal ini menciptakan jaringan pengguna dan mitra yang luas, didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk optimalisasi rute dan tarif dinamis. Selanjutnya yaitu analisis praktis marketing mix. Untuk produk layanan ini sangat sesuai dengan kebutuhan karena menawarkan personalisasi, kemudahan transaksi non-tunai yang terintegrasi OVO, serta fitur cerdas berbasis AI yang menjamin keamanan dan efisiensi waktu. Untuk price, struktur tarif dan harga layanan PT Grab Teknologi Indonesia saat ini sangat sesuai dengan target pasar mass market di Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga namun tetap membutuhkan kenyamanan. Ada place, proses operasional PT Grab Teknologi Indonesia sangat mudah dijangkau. Seluruh layanannya terintegrasi dalam satu aplikasi yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja, serta memiliki alur pendaftaran kemitraan, pengemudi maupun merchant yang transparan. Yang terakhir ada promosi PT Grab Teknologi Indonesia dinilai sangat efektif dalam akuisisi pasar. Namun pergeseran strategi bisnis mereka pada paruh pertama 2026 menekankan efisiensi operasional dengan kampanye yang lebih presisi dan berbasis data untuk menghadapi dinamika ekonomi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada suara konsumen dan bukti praktis. Mengapa sih harus Grab? Karena Grab menawarkan ekosistem layanan lengkap, super app, yang mengutamakan kemudahan penggunaan, keamanan bertransaksi, serta memiliki jaringan mitra terluas di Indonesia. Berbagai keunggulan teknologinya juga dirancang untuk mendukung inklusi ekonomi masyarakat. Lalu apa saja keunggulan Grab? Keunggulan utama Grab terletak pada konsep super app yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, didukung oleh infrastruktur AI, kecerdasan buatan, dan big data. Hal ini menciptakan ekosistem efisien yang mempermudah mobilitas, pengiriman, dan transaksi keuangan jutaan pengguna. Selanjutnya, hal yang diperbaiki.
Evaluasi dan keluhan pelanggan terhadap Grab Indonesia secara umum berpusat pada 3 aspek utama: standar pelayanan pengemudi, sistem dukungan pelanggan atau customer service, dan transparansi tarif. Untuk analisis pelanggan dan CRM, yang pertama, mengapa pelanggan menggunakan Grab? Grab adalah aplikasi taksi dan pemesanan kendaraan terkemuka di Filipina yang menghubungkan jutaan penumpang dengan pengemudi mobil sewaan taksi, bus, dan membuat perjalanan menjadi aman, terjangkau, serta efisien. Yang kedua, apa pelanggan akan menggunakan jasanya kembali? Pelanggan kemungkinan besar akan kembali menggunakan Grab karena kenyamanan, kelengkapan ekosistem seperti GrabFood dan GrabBike, serta komitmen perusahaan yang kuat di pasar Indonesia. Selanjutnya, bagaimana Grab menjaga hubungan dengan pelanggan? Grab menjaga hubungan dengan pelanggan melalui ekosistem Customer Relationship Management atau CRM berbasis teknologi, personalisasi data, dan komitmen keamanan. Mereka memastikan pengalaman pengguna tetap relevan, aman, dan memuaskan dari awal hingga akhir transaksi. Selanjutnya, apakah ada program loyalitas, diskon, WhatsApp, media sosial, dan pelayanan personal? Grab memiliki seluruh fasilitas tersebut untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mulai dari point reward, promo rutin, pemesanan via chat, serta hingga dukungan interaktif. Selanjutnya ada prediksi singkat dan peluang pengembangan. Apakah permintaan Grab akan berpotensi naik? Permintaan layanan Grab, terutama transportasi dan pengantaran, sangat berpotensi naik karena didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya kebutuhan gaya hidup digital, dan ekspansi layanan ke kendaraan listrik. Faktor musiman seperti periode liburan juga serta konsisten memicu lonjakan permintaan. Tren apa yang bisa dimanfaatkan oleh Grab? Grab dapat memanfaatkan 3 tren utama untuk memperkuat posisinya di pasar: adopsi kendaraan listrik, integrasi kecerdasan buatan atau AI, dan lonjakan gaya hidup praktis atau instant commerce. Super App ini dapat memperluas ekosistem layanannya. Selanjutnya, apakah Grab bisa berkembang ke pasar luar daerah atau digital? Grab tidak hanya bisa, tetapi sudah dan terus berkembang secara masif ke pasar luar daerah dan digital. Sebagai perusahaan super app, Grab berekspansi dari sekedar aplikasi ride-hailing menjadi ekosistem ekonomi digital lengkap, termasuk ekspansi pasar internasional. Dan yang terakhir, apa yang perlu disiapkan Grab jika ingin naik kelas? Grab perlu memprioritaskan efisiensi operasional berbasis data dan inovasi artificial intelligence atau AI untuk melipat gandakan keuntungan jangka panjang. Dalam landscape bisnis yang penuh tantangan, mereka dituntut menerapkan mandat scale smarter and execute faster dengan mengalokasikan sumber daya secara presisi agar pertumbuhan perusahaan tidak menambah kompleksitas. Selanjutnya ada masalah utama dan rekomendasi. Untuk PT Grab menghadapi 2 tantangan utama. Yang pertama ada gejolak ekonomi makro yang disebut inflasi dan ketidakpastian daya beli yang menuntut efisiensi operasional, serta ketidakpuasan mitra pengemudi terkait insentif dan regulasi. Berikut adalah 3 solusi rekomendasi praktis untuk mengatasinya. Yang pertama ada optimalisasi berbasis AI dan analisis data. Untuk merespon perilaku konsumen yang semakin selektif akibat tantangan ekonomi, Grab dapat meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk personalisasi promo dan efisiensi rute. Yang kedua ada diversifikasi layanan bernilai tambah, B2B, dan ekosistem hijau, mengurangi ketergantungan pada pendapatan komisi konsumen retail dengan memperluas lini bisnis yang stabil. Dan yang terakhir ada skema insentif berbasis kinerja dan dukungan kesejahteraan, menjaga loyalitas mitra pengemudi di tengah dinamika kebijakan tarif dan persaingan yang ketat melalui pendekatan non tunai dan peningkatan kesejahteraan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.